抓到同颜色彩球的人为一组，死刑。挑战最强。Halo Donghua Lovers, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, Mimin akan kembali merekap bocoran alur cerita Throne of Steel, episode 33. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada Donghua Lovers, karena ini adalah bocoran alur cerita, yang series aslinya sendiri baru akan dirilis tanggal 15 nanti, maka bisa saja akan ada sedikit miss dalam serial aslinya, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya ketua dari kuil assassin, yaitu Yin Suifeng, yang saat itu akan memulai undian dalam pengelompokan kompetisi perburuan iblis. Namun sebelum undian dimulai, Yin Suifeng pun berkata, bahwa sekarang ia akan memulai upacara pembagian grup. Yang dimana setiap peserta yang mendapatkan bola yang berwarna sama, akan ditempatkan dalam satu kelompok, dan saling melawan satu sama lainnya, ucap Yin Suifeng, dan diikuti dengan munculnya bola kristal besar di tengah platform, yang di dalamnya terdapat 60 bola kecil dengan 6 warna yang berbeda. Saat bola kristal besar tersebut pecah, spontan bola-bola kecil di dalamnya pun terbang berhamburan di udara, dan diikuti dengan mata para peserta yang mengamati bola-bola tersebut. Lain halnya dengan Chai yang tidak dapat melihat, ia pun mengambil bola secara acak dan mendapatkan bola berwarna ungu. Para anggota kuil assassin yang melihat Chai mendapatkan bola ungu, mereka pun berkata satu sama lainnya, untuk sebisanya menghindari bola berwarna ungu. Dan hal itu disebabkan para anggota kuil assassin sudah tahu dengan jelas kekuatan yang dimiliki Chai. Karena pada dasarnya, setiap peserta yang memiliki warna bola sama dengan peserta lainnya, otomatis akan bertarung satu sama lainnya. Di saat para anggota kuil assassin yang menghindari bola ungu, para peserta lain yang tidak mengetahui kekuatan Chai, mereka malah memperebutkan bola tersebut, sama halnya dengan Yang Wengzhou yang masih menyimpan dendam pada Chai, yang saat itu juga mengincar bola ungu, karena ingin bertarung melawan Chai. Menyadari Yang Wengzhou ingin mengambil bola ungu, Hao Chen yang tidak mengetahui insiden yang terjadi pada Wengzhou, ia pun berusaha mencegah Wengzhou agar tidak mendapatkan bola ungu. Hal itu Hao Chen lakukan karena mengira Chai bukanlah tandingan Wengzhou, dan hal itu pun berhasil ia lakukan. Saat pembagian grup telah selesai, dan semua peserta telah mendapatkan bola, Ying Suifeng pun mulai membacakan nomor peserta grup, serta tempat diadakannya pertandingan. Yang dimana dalam grup pertama berisikan kesatria nomor 1, yang tidak lain adalah Yang Wengzhou, prajurit nomor 2, prajurit nomor 3, beserta 7 prajurit lain yang tidak disebutkan namanya, dan akan bertanding di stadion kuil kesatria. Mendengar kesatria nomor 1, Hao Chen pun memandang ke arah Wengzhou. Saat itu Hao Chen berharap bisa berada di grup yang sama dengan Wengzhou, agar bisa bertanding dengannya, namun sayangnya, nomor Hao Chen tidak masuk dalam daftar grup pertama. Di saat yang sama, masih terdengar pemberitahuan tentang pembagian grup. Yang dimana saat itu Ren Wukong mengatakan, untuk grup kedua diisi oleh kesatria nomor 98, assassin nomor 1, pendeta nomor 18, penyihir nomor 1, serta 6 peserta lain yang tidak disebutkan, dan akan bertanding di stadion kuil penyihir. Mendengar nomor 98, Li Xin pun tampak gugup namun dengan penuh semangat, sembari berbisik pada Hao Chen, apakah pembunuh nomor 1 ini adalah seorang pembunuh tingkat 5? Tanya Li Xin, sembari melihat ke arah Lin Xing lalu berkata, Hao Chen, bukankah Lin Xing adalah penyihir nomor 1, dan apakah aku bisa menang melawan mereka? Tanya Li Xin, dan langsung dijawab oleh Hao Chen dengan anggukan kepala. Di saat yang sama terlihat, Ren Wukong segera memerintahkan peserta grup kedua untuk segera bergegas menuju kuil penyihir untuk memulai kompetisi. Mendengar arahan itu, Chai yang masih duduk dengan tatapan dingin, ia pun melangkah menghampiri Hao Chen, sembari berkata, bahwa dia akan pergi dulu. Dan selama kompetisi berjalan, kamu jangan sampai terluka lagi, karena begitu pertandinganku selesai, aku akan menunggumu di tempat biasa. Anjir, pada janjian nih guys, ingat, yang jomblo jangan pada baper.
Lee Sin yang mengetahui Chai Er adalah pembunuh nomor 1, yang tergabung dalam grupnya, ia pun segera menarik tongkat Chai Er, lalu mengajak Chai Er untuk pergi bersamanya ke Stadion Kuil Penyihir. Sementara Chai Er yang mendapat perlakuan ramah oleh musuh yang akan dihadapinya, ia pun tampak terkejut, namun karena mengetahui kalau Lee Sin adalah wanita yang sudah dianggap sebagai kakak oleh Hao Chen, ia pun segera mengikutinya. Sementara Lin Xing yang juga masuk dalam grup kedua, ia pun menggosok dahinya dengan memasang ekspresi pahit sembari bergumam. Sepertinya keberuntungan sedang tidak berpihak padaku, karena kelompok kedua ini jauh lebih kuat dari kelompok pertama, gumam Lin Xing, yang sebelumnya telah mendengar informasi tentang assassin nomor 1, yang sebelumnya telah mengalahkan 11 pesaingnya. Ditambah lagi dengan pendeta nomor 18, yang juga mendapat peringkat pertama dalam babak kualifikasi, gumam Lin Xing dengan ekspresi suram, sembari melihat ke arah Sima Xian, yang saat itu melangkah dengan postur tinggi besar, membuatnya tidak terlihat seperti seorang pendeta. Saat itu, para peserta yang paling bahagia adalah para anggota dari kuil assassin, karena tak ada satupun dari mereka yang masuk dalam grup yang sama dengan Chai Er. Di saat yang sama terdengar, pengumuman nama-nama peserta kompetisi yang masuk dalam grup ketiga, yang diantaranya ada pemanggil nomor 1, penyihir nomor 2, kesatria nomor 97, assassin nomor 23, nomor 13, nomor 16, nomor 18, nomor 24, serta 2 peserta lain yang tidak disebutkan. Dan akan bertanding di Stadion Kuil Prajurit. Namun di antara ke-10 peserta itu, ada 4 orang assassin yang tidak bisa dianggap enteng, serta penyihir nomor 2. Saat semua nomor peserta sudah disebutkan, tampak keempat peserta di kuil assassin yang terlihat gembira, karena dalam grup itu mereka tidak akan berhadapan dengan Chai Er. Namun saat semua peserta di grup ketiga mulai berdiri, dan melangkah ke stadion pertandingan yang berlokasi di Kuil Pejuang, seketika keempat assassin itu terbelalak kaget, saat melihat Hao Chen yang juga melangkah bersama mereka. Keempat assassin itu jelas tahu, jika mereka menyakiti Hao Chen, sudah pasti mereka akan berurusan dengan Chai Er. Sementara Hao Chen yang tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh 4 assassin, saat itu pandangannya tertuju pada 2 gadis yang tampak lemah. Ketika dia sesekali melihat ke arah wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru, membuat si wanita penyihir terlihat malu. Singkat waktu, pertandingan pun telah dimulai. Dan peserta pertama yang akan bertanding adalah Long Hao Chen, melawan Xing Xuan yang berasal dari kuil assassin. Dan yang menjadi wasitnya adalah seseorang yang bergelar Raja Perang di tingkat ke-7. Di saat yang sama terlihat, Hao Chen dan Xing Xuan pun telah melangkah masuk ke area pertarungan, dengan perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Namun karena kondisi stadion yang tidak cocok untuk seorang assassin, maka para tetua pun menambahkan 4 pilar besar, sebagai tempat bersembunyi untuk Xing Xuan. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, tampak Xing Xuan yang menatap Hao Chen dengan hati-hati, sambil mengeluh pada dirinya sendiri, bahwa kenapa harus Hao Chen yang menjadi lawannya. Jika sampai aku melukai laki-laki di depanku ini, sudah pasti kakak nomor 1 akan membunuhku, gerutu Xing Xuan. Selang beberapa saat, sang wasit pun berteriak dengan keras, bahwa pertandingan dimulai. Seiring dengan suara keras yang dikeluarkan sang wasit, siluet Xing Xuan langsung menghilang di balik pilar. Karena hal yang paling terpenting untuk seorang assassin adalah, tidak membiarkan musuh mengetahui keberadaannya. Sementara Hao Chen, ia tampak berdiri dan diikuti dengan munculnya cahaya-cahaya emas yang berputar mengelilinginya. Dalam grup ketiga, dia adalah satu-satunya kesatria di grup tersebut, dan hal itu mengakibatkan tidak ada satupun lawan yang mengetahui cara bertarungnya, ditambah lagi dengan skill storing power yang saat ini ia gunakan, yang orang-orang di kuil kesatria sendiri banyak orang yang tidak mengetahui skill tersebut. Sementara Xing Xuan yang saat itu bersembunyi di balik pilar sambil memantau pergerakan Hao Chen, ia pun tak mengetahui skill yang dirilis Hao Chen. Namun sebagai seorang assassin, sudah pasti tingkat persepsinya sangat tinggi. Saat itu dia bisa dengan jelas merasakan, semakin lama Hao Chen menggunakan skill itu, maka kekuatannya juga akan meningkat. Menyadari akan hal itu, Xing Xuan pun tidak berani untuk bertindak gegabah dan hanya bisa menunggu kesempatan. Dan begitu ada kesempatan, tiba-tiba tampak siluet ungu memegang 2 belati yang muncul di belakang Hao Chen, sembari mengarahkan 1 belati ke leher Hao Chen, dan yang satunya lagi mengarah lurus ke punggung Hao Chen. Menyadari ada serangan dari arah belakang, Hao Chen dengan sigap mengambil 1 langkah ke depan, lalu berbalik ke sisi kiri, dan berhadapan langsung dengan Xing Xuan. Sebagai assassin yang sudah berpengalaman,
Xing Xuan sama sekali tidak kaget dengan refleks yang dilakukan Hao Chen, dan langsung menancapkan belatinya ke punggung Hao Chen, hingga menimbulkan percikan api, saat belatinya bergesekan dengan armor milik Hao Chen. Sementara Hao Chen, ia pun segera merilis skill perisai Radiant, membuat efek lingkaran cahaya yang meluas dan menghantam tubuh Xing Xuan. Apa? Ternyata anak ini adalah kesatria tingkat 5, kutuk Xing Xuan, yang baru mengetahui tingkatan kekuatan milik Hao Chen. Saat memikirkan hal itu, seketika tubuh Xing Xuan langsung meringkuk dan memancarkan energi spiritual, dan langsung melesatkan dua belatinya ke arah perisai yang dirilis oleh Hao Chen. Namun sayangnya, karena perbedaan tingkat kekuatan, membuat usahanya itu sia-sia. Diawali dengan suara dentuman yang sangat keras, tiba-tiba terlihat tubuh Xing Xuan sudah terhempas ke udara, hingga membuatnya terlihat seperti seorang korban ledakan. Namun bagaimanapun, sebagai seorang assassin yang juga lolos dalam babak kualifikasi, tentu serangan Hao Chen itu tidak memberikan dampak yang berarti baginya. Tampak saat itu, dengan cepat Xing Xuan kembali menstabilkan tubuhnya di udara. Melihat hal itu, Hao Chen pun kembali meluncurkan serangan. Tampak saat itu, tebasan-tebasan cahaya yang berasal dari pedang milik Hao Chen, terlihat seperti kilatan-kilatan petir, yang langsung mengarah ke arah Xing Xuan, hingga memenuhi atmosfer area pertandingan. Sementara Xing Xuan yang masih berada di udara, jelas ia pun kewalahan karena tak memiliki tempat untuk berpijak dan tak bisa menghindari serangan itu. Namun sebagai assassin yang sudah terlatih dan dapat sampai di babak final kompetisi, maka Xing Xuan pun tidak bisa dianggap lemah. Dalam situasi genting akibat tekanan dari tebasan-tebasan yang dilancarkan Hao Chen, Xing Xuan mengulurkan tangan kirinya, dan diikuti dengan munculnya sayap kecil, yang membantunya menghindar dengan cepat. Saat kakinya menyentuh tanah, dalam sekejap mata, Xing Xuan pun telah menghilang di balik pilar batu. Melihat Xing Xuan yang menghilang dalam sekejap mata, Hao Chen tampak tercengang, namun tidak berusaha untuk mengejar, dan kembali melepas skill pengumpulan mana. Melihat ketenangan Hao Chen dan sifat acuh tak acuhnya, Xing Xuan yang melihat di balik pilar pun menarik nafas terengah-engah sembari bergumam. Ternyata ini kekuatan dari kesatria tingkat 5. Tidak heran jika bocah itu bisa mendekati kakak pertama, gumam Xing Xuan, sembari terus memantau Hao Chen yang masih terus mengumpulkan mananya. Melihat hal itu, Xing Xuan pun bergumam, "Aku tidak bisa melawannya secara langsung dan hanya bisa menunggu peluang." Dengan demikian, sebanyak apapun mana yang dia kumpulkan, semua tidak akan berguna jika tidak menemukanku, dan seiring berjalannya waktu, mana yang dia kumpulkan akan habis dengan sendirinya, gumam Xing Xuan. Sementara Long Hao Chen yang tidak menemukan persembunyian Xing Xuan, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi kekhawatiran, dan terus mengumpulkan mana sambil menutup kedua matanya dengan tenang. Karena kedua pihak yang tidak saling menyerang, membuat seluruh stadion tenggelam dalam keheningan. Sementara wasit yang melihat Hao Chen, sebagai petarung tingkat 7, ia jelas tahu konsekuensi dari teknik pengumpulan energi. Yang dimana jika itu terus dilakukan tanpa melepaskan serangan, maka dalam waktu tertentu energi yang dikumpulkan tersebut akan menyebar, dan menyebabkan Hao Chen kalah karena kehabisan energi. Saat itu wasit tampak tenggelam dalam pertanyaannya sendiri, apa sebenarnya yang direncanakan oleh Long Hao Chen, hingga hanya berdiri mematung tanpa mencari keberadaan musuh, dan apa gunanya dia bertindak seperti itu, gerutu si wasit. Singkat cerita, detik dan menit pun terus berlalu, dan pengumpulan energi yang dilakukan Hao Chen pun telah berlangsung lebih dari 2 menit. Sementara Xing Xuan yang masih mengintai dari persembunyiannya, ekspresi wajahnya tampak menunjukkan ketakutan, saat melihat energi yang dikumpulkan oleh Hao Chen yang semakin besar. Yang jika energi itu dikumpulkan dalam serangan, pasti akan berdampak besar pada Xing Xuan. Memikirkan hal itu, Xing Xuan pun hanya bisa menyembunyikan aura keberadaannya, dan menunggu hingga energi itu menghilang. Sesaat kemudian, tampak Long Hao Chen melangkah sembari mengangkat pedangnya, dan diikuti dengan cahaya emas yang intens yang menyebar di seluruh tubuhnya. Konsentrasi energi dalam jumlah besar mulai terkumpul pada ujung bilah pedangnya. Terlihat pula saat itu, tatapan Hao Chen tertuju pada sebuah pilar, seolah telah menemukan targetnya. Xing Xuan yang melihat Hao Chen akan menyerang pilar yang salah, ia pun menarik nafas lega, lalu bersiap untuk menyerang. Saat Xing Xuan masih memikirkan rencananya, saat itu Hao Chen pun melesatkan serangannya ke pilar yang sejak awal telah menjadi incarannya. Saat serangan telah dirilis, Xing Xuan pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Namun, belum sempat melakukan gerakan untuk menyerang,
Tiba-tiba tebasan cahaya yang dirilis oleh Hao Chen, seketika berbelok tajam, dan melesat ke tempat persembunyian Xing Xuan, dan itulah, ending dari bocoran Donghua Throne of Steel, episode 33. Akhir kata, Friska dan Vian pamit, dan sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.